kalau makan nasi itu nggak bisa. Berempat ini ambil nasi dimasukkan kan lucu gitu loh. Yang masukkan kan Umaro, pemerintah ini. Ini meskipun pendek, gemuk, tapi semua pada ngikut. Semua pada ngikut. Sehingga potret kebutuhan masyarakat diwujudkan menjadi profil itu sudah terwakili semua. Bagaimana strategi mengajak aparat desa agar bisa menyusun profil desa seperti dusun serut ya, gitu. Jadi mengajak bagaimana kemudian proses yang kita tahu cukup lama ya Pak untuk memengaruhi ini menjadi milik desa itu cukup lama. Silakan Pak Toba. Oke, terima kasih. Jadi begini, yang saya alami, yang saya lakukan itu ketika kami menyusun profil desa, dusun, itu kami kan mengajak ini, kalau bisa saya katakan mengajak beberapa elemen masyarakat, yaitu misalkan ini dari telunjuk ini adalah masyarakat yang kaya, punya harta, karena kalau punya harta biasanya tunjuk-tunjuk gitu loh. Kemudian dari tengah ini peran ulama, pemimpin agama, itu mesti paling tinggi sendiri. Katanya Tuhan ada di atas gitu. Dan ini tidak menggok-menggok gitu. Lurus saja. Kemudian peran pemuda. Peran pemuda apa? Kemudian ini peran perempuan. Sangat kuat peran perempuan ini. Karena luas di mana-mana bisa. Untuk begini bisa, begini juga bisa. Kemudian dari empat komponen ini belum kuat tanpa didampingi umaro dari pemerintah. Jadi kalau mengepal gini sudah kuat karena 5 komponen ini. Kalau dalam pesantren sendiri, kalau makan nasi itu nggak bisa. Berempat ini ambil nasi dimasukkan kan lucu gitu loh. Yang masukkan kan umaro, pemerintah ini. Ini meskipun pendek, gemuk, tapi semua pada ngikut. Semua pada ngikut. Sehingga potret kebutuhan masyarakat diwujudkan menjadi profil itu sudah terwakili semua dari semua komponen. Nah, inilah yang kami gunakan untuk strategi bagaimana profil itu bisa tersusun, kemudian bagaimana bisa terlaksana. Supaya terlaksana kami ada strategi yaitu dalam bahasa Jawa, omong-omong, iming-iming, ameng-ameng. Omong-omong itu kita selalu kalau bertemu dengan tokoh siapa saja itu kita omongkan tentang profil, tentang kebutuhan masyarakat. Kemudian diiming-imingi, orang nggak mungkin terlaksana karena nggak punya dana. Diiming-imingi yang bagus di daerah mana bagus. Nah, setelah diiming-imingi, bagaimana membuat masyarakat itu kepingin ameng-ameng atau kunjungan ke sana. Yang bagus itu. Nah, di setiap kunjungan itu kan nanti ada wawasan baru. Setelah kunjungan pulang itu apa yang didapat. Nah, itulah omong-omong, iming-iming, ameng-ameng itu bisa mempercepat proses pelaksanaan profil yang telah disusun itu. Kemudian dalam pelaksanaannya itu siapa berbuat apa. Kemudian kita tidak boleh menyerah. Tidak pernah menyerah. Dalam bahasa baratnya itu keep action, never give up, be flexible gitu. Jadi kita harus selalu bertindak, jangan pernah menyerah sampai tercapai atau piawe begitu. Itu Bu Dani. Yeah. Kemudian apa yang belum terjawab? Sudah ya berarti ya. Oh, tadi yang perangkat desa, Pak? Oh, perangkat desa. Perangkat desa? Ketika kami iming-iming, terus ameng-ameng, itu perangkat desa diajak sesuai tupoksinya. Nah, ketika diajak, ini loh masyarakat Serut, ada program yang disusun profil, mau dilaksanakan, otomatis perangkat desa itu
memasukkan program dalam RKPDes di tahun berikutnya itu masuk sehingga nyekrup loba ora coplok sesak iso mlebu begitu. Jadi pas begitu. Dari dusun diangkat ke desa. Apa yang diperlukan bukan apa yang diinginkan gitu loh. Karena dari perangkat desa itu melihat sendiri. Kita sudah korpri karena ongkos pribadi, sokeh, sokongane wong akeh, bareng-bareng nyanter bis untuk kunjungan. Apakah desa nggak malu kalau nggak masukkan program yang di masyarakat ini? Ya kita terjemahkan bahasa Indonesia Pak, kalau Papua nggak tahu tuh sokeh itu apa. Oh ya ya, sokeh itu sokongane wong akeh. Bahasa Indonesianya apa? Dukungannya banyak orang. Ya. Nah kalau korpri itu karena ongkos pribadi gitu loh. Jadi ayo bandingan gitu. Seperti itu sehingga bisa apapun bisa gitu. Jangan pernah menyerah. Jangan jangan mengharap banget dana dari desa. Kita harus berjalan dengan atau tanpa harus berjalan sesuai profil yang telah disusun. Dengan atau tanpa gitu.